Selamat malam semuanya, selamat malam Bapak. Perkenalkan, nama saya Angelika dengan NPM 2551048, jurusan Ilmu Hukum. Hari ini saya akan menjelaskan artikel saya dari mata kuliah Ilmu Negara yang berjudul Konstitusi Prancis tahun 1958 berdasarkan teori pemisahan kekuasaan dan teori kontrak sosial. Yang pertama saya akan menjelaskan norma konstitusi pilihan dan teori pendukungnya. Ini tuh dianalisis dari pasal 3 Konstitusi Prancis tahun 1958. Itu tuh kayak menyatakan suatu kedaulatan nasional yang dijalankan oleh rakyat melalui wakil-wakilnya. Norma ini didukung dua kerangka yang utama. Yang pertama itu teori kontrak sosial. Berikutnya kehendak umum. Negara memperoleh legitimasi moral dari penyerahan kebebasan individu untuk membentuk kehendak yang kolektif. Selanjutnya ada kedaulatan rakyat. Kekuasaan ini berasal dari penguasa, melainkan dari rakyat sebagai pemegang kuasaan tertinggi. Jadi itu tidak kayak penguasa yang misalnya yang lain-lain, tapi rakyat sendirilah yang menjadi kasta tertinggi dalam penguasaan tersebut. Yang kedua itu ada teori pemisahan kekuasaan. Ini tuh kayak kedaulatan dia tuh berada di tangan rakyat. Pelaksanaannya itu dibagi menjadi dua melalui mekanisme yang saling mengontrol antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya itu ada konsekuensi logis berdasarkan kerangka teoritas. Jadi berlakunya pada pasal 3 tersebut membawa secara logis dalam struktur ketatanegaraan di negara Prancis. Yang pertama itu legitimasi eksekutif. Ini tuh dia secara langsung. Jadi itu dengan semangatnya sejak kayak amandemen 1962 dipilih langsung oleh rakyatnya. Jadi kayak rakyat yang memilih langsung gitu, bukan yang kayak yang lain-lain. Yang selanjutnya itu dualisme representatif. Itu tuh presiden sebagai sintesis antara stabilitasis eksekutif. Jadi tuh jadinya ya kayak gitulah ya. Selanjutnya itu aktivitas demokrasi langsung. Jadi tuh menjadi kayak tuh bagi rakyatnya tuh kolektifnya tuh secara langsung terhadap kebijakan strategis di luar perantaraan lembaga perwakilan. Jadi itu nggak ada lembaga perwakilannya, tapi secara langsung. Selanjutnya itu intervensi fungsional. Itu tuh pakai logika gitu, dia presidennya dapat yang mana presidennya itu dapat membubarkan parlemen, dan parlemen itu memiliki hak untuk menjatuhkan suatu kabinet melalui mosi yang tidak tidak percaya lah gitu. Selanjutnya ada masalah dan solusinya. Jadi itu solusinya itu ditemukan pada masalah implementasinya. Norma AQ. Yang pertama itu masalahnya itu kayak resiko presidensialismenya. Apabila kayak mayoritas parlemennya berasal dari satu kubu politiknya yang sama, dia tuh kayak pasti bakal balansinya bakal kayak melemah lah. Dan eksekutif yang berlebihan dan memudarnya suatu perannya. Yang selanjutnya itu adalah masalah paradoks demokratis dan elitokrasi. Itu terdapat jarak, jadi kehendak umum lah gitu, dimana keputusan politik masih didominasi oleh elit pemerintahan dan partai-partai besar. Dan yang terakhir itu solusi analitis, pendekatan konseptual, penguatan peran dewan konstitusinya gitu. Jadi harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan eksekutif yang dominan tetap tunduk pada
supremasi hukumnya, dan prinsip keadilan substantifnya. Selanjutnya ada pendekatan filsafat dan analitis, yaitu untuk mengatasi masalah elitisme. Sistem perlu menjadi arena deliberatifnya yang lebih kuat dan inklusif gitu. Solusinya itu kayak dengan memperluas ruang partisipasi publik dan transparansi politik. Jadi tidak hanya berhenti pada prosedur formalnya, tetapi kayak menyentuh substansi kesejahteraan rakyat. Jadi yang paling penting itu rakyatnya harus sejahtera gitu. Pendekatan historis komparatif selanjutnya, dia tuh belajar dari kegagalan Republik yang keempat. Dia tuh kayak stabilitasi Republik kelima. Dia itu harus dijaga dengan tetap memberi ruang bagi cohabitation yang sehat, mana oposisi di parlemennya, tetapi memiliki taji untuk mengontrol kebijakan pemerintahan tersebut. Jadi seperti itu. Sekian penjelasan saya. Apabila ada salah kata atau penyebutan kata, saya mohon maaf dan terima kasih.